Halo semuanya, di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan makalah kami dengan materi harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan tertentu. Setiap pesanan dihitung secara terpisah, meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Komponen biaya dalam metode harga pokok pesanan. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk membeli bahan utama yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Ini termasuk biaya untuk memperoleh bahan mentah seperti kain, logam, plastik, atau bahan kimia, tergantung pada jenis produk yang dihasilkan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang terkait dengan pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Ini termasuk upah atau gaji yang dibayarkan kepada karyawan yang bekerja di lini produksi seperti operator mesin, teknisi, atau pekerja yang merakit produk. Yang ketiga, biaya overhead pabrik adalah biaya tidak langsung yang dialokasikan ke setiap pesanan produksi yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan pembuatan satu unit produk. Ini termasuk biaya penyusutan mesin dan peralatan, biaya utilitas seperti listrik, air, dan gas yang digunakan di pabrik, serta biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama ada pesanan khusus, 2 pembebanan biaya berdasarkan pesanan, 3 penggunaan kartu pesanan, 4 biaya langsung dan tidak langsung, 5 sifat pekerjaan yang beragam, 6 dihitung secara terpisah. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Pada perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan memproses produknya tergantung oleh keinginan pemesan. Oleh karena itu, harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan harus sesuai berdasarkan besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Di dalam pasar, harga jual produk terkadang telah disepakati pemesan sehingga manajemen harus memutuskan menerima atau menolak pesanan. Untuk mengambil keputusan itu, maka manajemen memerlukan informasi tentang harga pokok pesanan yang akan diterima. Tanpa adanya informasi tentang harga pokok pesanan tersebut, manajemen tidak dapat mengetahui atau setidaknya memperkirakan apakah perusahaan dapat memperoleh laba atau tidak. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Memantau realisasi biaya produksi sangat diperlukan ketika manajemen telah mengambil suatu keputusan dengan menerima atau tidak menerima pesanan. Oleh karena itu, dalam memantau realisasi biaya produksi di dalam akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi tiap pesanan yang diterima untuk memantau apakah proses produksi untuk memenuhi pesanan telah sesuai dengan perkiraan sebelumnya. Yang keempat, menghitung laba atau rugi pesanan. Dalam menjual suatu produk, pasti setiap perusahaan dapat memperkirakan laba atau rugi yang akan didapat oleh perusahaan dengan cara menghitung laba atau rugi pesanan tersebut. Informasi tersebut diperlukan manajemen untuk mengetahui kontribusi pesanan dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Dalam mempertanggungjawabkan keuangan periodik, manajemen harus membuat laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba di mana dalam neraca harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan, manajemen perlu membuat catatan biaya produksi tiap pesanan terlebih dahulu. Berikut adalah data pesanan dari percetakan Madani Grafika. Data pertama yaitu sejumlah 500 eksemplar brosur full color. Pada produk brosur full color, bahan baku yang digunakan mencapai kertas premium sebanyak 120 rim dengan harga satuan 30.000, sehingga total biaya untuk kertas mencapai 3.600.000. Selain itu, tinta warna digunakan sebanyak 10 liter dengan harga satuan 200.000.
menghasilkan total biaya tinta sebesar 2 juta. Tenaga kerja langsung dibutuhkan adalah sekitar 800 jam kerja dengan biaya per jamnya itu 15.000, sehingga total biaya tenaga kerja mencapai 12 juta. Biaya overhead dihitung sebesar 120% dengan total biaya overhead itu mencapai 14.400. Dengan demikian, total biaya produksi produk premium adalah 32 juta rupiah. Data kedua itu sejumlah 300 undangan formal. Pada produk undangan formal, bahan baku yang digunakan adalah kertas standar dengan jumlah 800 rim dengan harga satuannya itu Rp25.000, sehingga total biaya kertas itu mencapai 2 juta. Untuk tinta hitam, kita gunakan sebanyak 5 liter, di mana harga per liternya itu Rp150.000. Jadi, total biaya untuk tinta itu sejumlah Rp750.000. Untuk tenaga kerja langsung diperlukan sekitar 500 jam kerja dengan biaya per jam itu 15.000, sehingga total biaya tenaga kerja mencapai 7.500.000. Biaya overhead untuk produk ini adalah 9 juta. Maka total biaya produksi produk standar adalah 19.250.000. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode harga pokok pesanan memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi biaya produksi. Penggunaan data yang akurat dan sistem pencatatan yang baik berkontribusi pada efisiensi produksi dan pengambilan keputusan yang tepat. Metode ini memungkinkan perusahaan menghitung biaya produksi secara detail dan transparan untuk setiap pemesanan, meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan alokasi overhead pabrik. Hasil simulasi menunjukkan bahwa metode ini mampu memberikan hasil yang akurat dalam penentuan biaya, sehingga mendukung perusahaan dalam menentukan harga jual yang kompetitif dan mencegah terjadinya overpricing atau underpricing. Selain itu, efisiensi biaya dapat lebih dioptimalkan melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap komponen biaya. Kami mengakhiri presentasi ini dengan ucapan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi. Terima kasih.